Halo Sobat Antara, saat ini saya sedang berada di salah satu kediaman mantan Panglima Jenderal TNI yang cukup memiliki peran yang besar di Indonesia, yaitu di rumah kediaman Pak Muldoko. Gimana kabarnya Pak Muldoko? Baik Mas. Rumahnya sangat nyaman sekali Pak di sini. Kayak di kampung ya? Iya, di tengah kota tapi suasananya itu asri banget, Ya, ada burung dan saya suka pohon-pohon gitu ya. ya, jadi pas masuk di sini kayak wah ini suasananya nyaman sekali nih. Bisa berada di tengah kota tapi serasa di kampung ya Pak. Jadi Pak Muldoko ini pasti sangat sibuk nih jelang khususnya pemilu 2024 Pak. Sebagai khususnya di kepala staf di kantor presidenan pasti banyak hal-hal yang dikerjakan Pak kan. Sepertinya di dalam KSP ini harus bisa semua ya Pak. Kalau saya melihat dari isu dan sebagainya. Nah, tapi salah satunya saya ingin mulai dari ini Pak. Membahas tentang politik. Khususnya jelang tahun 2024 kan pasti isu politik partai dan sebagainya ini sangat kencang. Bagaimana sih Pak sebagai seorang Pak Muldoko khususnya di dalam KSP sendiri, bagaimana upaya pemerintah menjaga kedamaian, terus kemudian upaya-upaya pemerintah agar suasana politik ini tetap kondusif? Ya, setidaknya saya punya pengalaman ya pada tanggal 17 Januari 2018 saya ke KSP, berikutnya setelah itu 2019 ada pemilu. Nah, masa-masa itu saya bisa merasakan, bukan hanya melihat tapi merasakan. Berikutnya sekarang juga menghadapi situasi yang sama, relatif sama, akan menghadapi pesta demokrasi. Ini sangat erat kaitannya bagaimana efektivitas pemerintahan itu tetap terjaga dengan baik. Nah, kemarin dalam sidang kabinet paripurna itu Pak Presiden menekankan ada 6 penekanannya. Di antara yang pertama adalah dalam situasi yang kritikal apapun yang kita hadapi, pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Nah, ini pesan ini sangat jelas, sangat tegas. Waktu itu sebagai Kepala Staf Presiden memastikan bahwa apa yang menjadi kebijakan Presiden itu bisa berjalan dengan baik di kementerian lembaga. Nah, untuk itulah kami punya perangkat yang namanya monitor dan evaluasi. Kita akan mengikuti secara seksama apa-apa yang menjadi prioritas, khususnya proyek-proyek nasional strategis itu nggak boleh terhambat, terganggu walaupun situasi pemilu itu berjalan. Gitu. Kan kalau kita belajar dan sedikit mengingat Pak mengenai tensi di pemilu sebelumnya, kan cukup seru Pak, bahwa banyak sekali tarik menarik atau polarisasi masyarakat yang terjadi. Bahkan dulu sempat petugas KPU banyak diinfokan sampai yang sakit karena saking padatnya dan sebagainya. Nah, kalau dari upaya pemerintah, apakah ada Pak upaya-upaya baru untuk menjaga agar polarisasi ini tidak terlalu menjadi persoalan kontroversi di masyarakat mungkin dan menjaga iklimnya itu tetap sehat gitu Pak? Ya, memang kita ada sebuah rumusan yang sangat baik ya, dan ini ada teorinya bahwa bagaimana menjaga keseimbangan antara stability dengan demokrasi. Ya, itu ada bukunya Jan Bremen itu ya, yang namanya kurva G, dan saya selalu itu menjadi patron ya di dalam mengelola situasi. Yang kedua, saya juga punya pengalaman panjang mengelola stabilitas keamanan di Jakarta ini, karena saya 11 tahun relatif tidur di jalanan itu. Iya, pengalaman kenyang ya. Pengalaman itu juga memberikan bekal kepada saya dalam melihat situasi. Berikutnya lagi bagaimana kita bisa melihat tentang atmosfer yang berjalan pada pemilu yang lalu. Memang ada tren baru bahwa polarisasi itu menjadi semakin tajam ya. Itu bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun juga seperti itu ya. Karena persoalan disinformasi, persoalan hoax dan seterusnya itu
menjadi konsumsi keseharian dan itu bertubi-tubi sehingga masyarakat menjadi bertanya ini benar atau tidak dan seterusnya. Maka yang harus dikelola oleh kita semuanya adalah bagaimana mengelola tentang opini, tentang isu-isu dengan baik sehingga salah satu tugas KSP adalah mengelola isu-isu itu, mengelola isu-isu strategis sehingga itu memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada publik dan publik punya pegangan yang paling penting. Terus yang kedua aparat keamanan juga bisa mengelola kondisi lapangan dengan wise, dengan bijak ya, sehingga pada posisi yang sangat netral agar trust publik menjadi tinggi. Gitu. Gak ada keberpihakan, tidak ada perlakuan diskriminasi dan seterusnya. Itu maka sikap netral itu sangat diperlukan. Ya. Nah, bagaimana menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata? Betul. Ya, itu harus menjadi sesuatu yang terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Ya. Sehingga itu ya kira-kira bagian yang bisa menjaga kondisi. Ada arahan khusus Pak mungkin dari Pak Presiden melalui KSP mungkin berkolaborasi dengan badan cyber atau yang lain untuk manage. Itu sudah kita sudah otomatis tidak perlu ada arahan dari Presiden karena itu bagian tugas Kepala Staf Presiden untuk mengelola isu-isu strategis ya. Berikutnya yang kedua memitigasi berbagai isu yang mungkin akan muncul itu sudah kita mitigasi Mas. Betul. Ya. Berikutnya kalau isu muncul itu bagaimana menjadi kita membuat sebuah narasi yang baik. Maka di KSP itu tiap hari ada namanya daily briefing ya. Daily briefing itu bagaimana menyiapkan memitigasi situasi. Berikutnya membuat narasi tunggal kalau ada isu-isu yang perlu direspon agar ini menjadi panduan bagi semua pihak untuk menyatukan narasi agar tidak kanan kiri begitu. Nah, itu sudah memang inherent itu ya. Ya. Nah, membicarakan mengenai solusi keamanan sebagaimana yang pernah kita dengar nih Pak. Kita boleh dong Pak mendengar bahwa Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI dan khususnya sekarang memiliki peran yang cukup besar di KSP dan mungkin nantinya visinya itu akan diteruskan di pemerintahan yang selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini ada salah satu isu Pak tentang keamanan. Kita tahu bahwa di Papua itu sedang ramai salah satu pilot Susi Air itu yang disandra di sana dan ternyata masih ada beberapa kelompok kriminal bersenjata ini yang cukup masih ada perannya untuk aktif walaupun dengan kelompok kita belum tahu nih terafiliasi yang seperti apa ini. Upaya dari pemerintah apakah ada Pak untuk menjaga itu tetap stabil dan aman khususnya untuk terkait sandra ini? Ya, garis kebijakan Pak Jokowi Presiden kita ini sangat clear bagaimana melihat dan membangun Papua ya. Sangat clear. Yang pertama pendekatannya kesejahteraan. Untuk itu berbagai pembangunan berjalan secara masif di sana ya. Betul-betul masif. Gitu. Bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan sumber dayanya melalui pendidikan, kesehatan dan seterusnya luar biasa ya. Gitu. Yang kedua adalah pendekatan keamanan ya. Nah, pendekatan keamanan ini kenapa masih kita jalankan? Begini ya, dari 6 provinsi itu ternyata itu yang pada daerah-daerah yang ngasih ada plus pointnya, ada merahnya, itu hanya 4. Hanya 4 kabupaten. Dari 4 kabupaten tidak semua distrik itu bergejolak enggak. Hanya pada titik-titik tertentu. Untuk itu kita ingin meluruskan berita bahwa Papua itu aman. Ya, Papua itu aman. Gitu. Karena apa? Karena
Coba kita pergi ke Wamena, nggak ada masalah, biasa aja gitu. Nggak ada jam malam di sana. Ya, orang bisa berjalan-jalan dengan baik. Tetapi begini, ada persoalan yang memang harus kita beresin ini. Karena ini berkaitan dengan ide merdeka. Ideologi ya. Iya, ini kenapa itu dia masih ada eksis? Karena yang diperjuangkan adalah ide untuk merdeka. Nah, bagi pemerintah Indonesia itu tidak ada itu namanya negosiasi dalam konteks NKRI, nggak ada cerita. Gitu. Khususnya dalam kasus Susi Air ini kan diduga kan meminta tebusan senilai 5 miliar ya Pak. Ya, kalau dalam kaitannya dengan perkembangan pilot yang di Sandera. Yang pertama, kenapa sih kita tidak tabrak saja? Kan gitu. Iya. Kenapa TNI nggak tabrak aja? Nah, kita juga mempertimbangkan. Apa Pak pertimbangannya? Ya kan ada permintaan dari negara New Zealand agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik, sehingga aman dan seterusnya. Gitu. Nah, ini persoalan ini juga menjadi pertimbangan di dalam penyelesaian itu. Enggak maunya kita sendiri. Nah, kita harus juga mempertimbangkan persoalan keamanan seseorang. Berikutnya yang kedua, memang penyanderaan ini di hutan dan dia selalu movement, selalu bergerak, sehingga taktik ini tidak bisa yang sudah direncanakan itu langsung bisa direncanakan. Ini yang dimaksud oleh TNI ya Pak? Iya, karena perencanaan operasi itu berkaitan dengan berkaitan dengan geografis, yang kedua dengan cuaca, berikutnya dengan musuhnya gimana, gitu namanya Cumemu itu. Iya. Cuaca, medan, musuh itu. Oh, itu bahasa komando. Menjadi pertimbangan itu. Itu ini menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan taktikal. Gitu. Nah, kondisi ini yang juga tidak mudah karena mereka juga selalu bergerak di lingkungan kondisi alam yang relatif tidak mudah untuk bisa diselesaikan. Itu. Yang kedua juga tadi itu persoalan keamanan. Sehingga memang perlu waktu. Bukan berarti kita menyerah, enggak. Betul. Tapi perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Kalau menurut kacamata Pak Muldoko sendiri sebagai Panglima TNI tentu paham mengenai kekuatan TNI sendiri dan kemampuannya Pak. Dan pasti Pak Muldoko tahu istilahnya seberapa besar kekuatan KKB yang menyandra ini. Hanya saja pertimbangan itu tadi yang menjadikan istilahnya strategi yang perlu disusun lah untuk karena ada kehati-hatian tadi. Betul. Gitu. Nggak boleh main tabrak aja nanti ya. Kalau korbannya diantaranya pilot itu tadi, itu juga menjadi persoalan. Ya, mengingat pilot ini juga warga negara asing ya, Pak. Jadi itu akan melibatkan banyak politik luar negeri yang cukup rumit. Saya pikir, Tapi Pak, dari segi keamanan di Papua sendiri, mengenai adanya KKB ini, apakah memang sesulit itu Pak untuk dalam arti bukan diberantas, tapi seenggaknya dikendalikan atau tidak bertindak sampai adanya penculikan seperti itu? Iya, memang dalam evaluasi operasi terakhir ada hal yang perlu untuk dipikirkan ulang. Iya. Yang pertama mendefinisikan ancaman. Kan banyak sekali itu nama itu. Ada KKB, ada ini dan seterusnya. Nah, ini perlu didefinisikan. Karena dari definisi itu maka akan mempengaruhi pola operasi yang akan digunakan. Iya. Dari pola operasi itu akan menentukan siapa yang menjadi role utamanya. Nah, biasanya kalau kita jejaring insurgents itu yang biasa kita mainkan dalam peta operasi kita adalah kita mengenal daerah hitam, daerah abu-abu dan daerah putih. Nah, di daerah hitam itu siapa menjadi role utamanya?
apakah polisi? Menurut saya kurang tepat kalau itu polisi karena memang bukan domain operasinya di situ. Iya. Nah, sehingga nanti perlu otoritas yang kuat kepada TNI. Tuh, ini kemarin kita bicarakan di rapat Menko Polhukam, di rapat Wapres juga saya sudah sampaikan itu, maka harus ada perbaikan untuk operasi ke depan. Operasi ke depan. Perbaikannya kira-kira seperti apa Pak? Yang mungkin Pak Muldoko bisa memberi ide atau wacana agar itu mungkin bisa diperbaiki untuk ke depannya. Ya, tadi itu pemberian peran yang tepat. Oke. Ya, pemberian peran yang tepat kepada TNI maupun Polri. Area bermainnya ada di mana? Mengenai role play yang daerah, apakah ini hitam, merah dan sebagainya Pak. Oke Pak. Tapi ternyata nggak mudah ya Pak untuk menjadi walaupun militer kita cukup kuat dan besar, persoalannya bukan soal kekuatan. Tapi ini soal pertimbangan yang menurut Pak Muldoko yang memiliki pengalaman sebagai Panglima TNI, itu hal mudah mungkin untuk mengeluarkan atau melawan lah. Cuman bukan soal perlawanannya, tapi strategi yang ternyata dipertimbangkan tadi. Kemudian ini Pak, soal keamanan kan bukan hanya mengenai ancaman. Nah ini khususnya saya sedikit kalau boleh melakukan konfirmasi nih Pak, ini khususnya mengenai ancaman ideologi yang mungkin sempat ramai juga ini di salah satu pondok pesantren Pak. Kalau Pak Muldoko di Ponpes Al Zaitun, saya tidak akan menanyakan apakah ada keterlibatan lagi Pak Muldoko karena Pak Muldoko sudah menyanggah itu dan memang tidak ada. Tapi ada salah satu pernyataan Pak Muldoko yang menurut saya cukup menarik dan seru Pak bahwa kalaupun memang ada keterlibatan, saya akan orang pertama kali yang akan membereskan itu. Nah, kira-kira membereskannya itu seperti apa, Pak? Jadi gini, itu sikap kita dalam bernegara, ya kan gitu. Karena negara pemerintah harus clear melindungi bangsa dan negara, menjaga kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayah. Jadi kalau memang ada sebuah aliran ideologi yang nyata-nyata itu diwujudkan dalam bentuk movement dan itu mengganggu stabilitas keutuhan. Saya mantan Panglima TNI. Iya. Enggak pasti perlu sangat ragu. tahu. Nah, itu sangat tegas sikap saya seperti itu. Tetapi di sini kalau sebatas ada ide yang berkembang, maka ini ada lembaga-lembaga yang menangani. Betul. Ya kan begitu. Kita memiliki lembaga BPIP yang harus meluruskan kalau terjadi penyimpangan ideologi dalam arti yang soft. Ya. Berikutnya kita memiliki BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, kalau ada nyata-nyata sebuah organisasi itu menuju ke arah gerakan terorisme. Nah, ini kita negara punya instrumen untuk itu. Maka dalam merespon situasi ini agar tidak berkembang menjadi isu yang liar, maka lembaga-lembaga ini harus segera bertindak. Kalau ada penyimpangan agama, ada lembaga yang harus meluruskan. Ya. Kalau saat ini kan tahapnya sudah sampai penyidikan, bahwa kan ada diduga ada gerakan NII yang ini masih diduga berkembang di situ. Nah, menurut Pak Muldoko, apakah memang potensi-potensi seperti itu masih banyak dan bisa terjadi di pondok-pondok? Ya, secara teori saya tidak mengatakan di pondok. Secara teori bisa terjadi di mana saja. Ide itu sulit untuk mati. Secara teori. Ya. Bisa aja ide itu timbul tenggelam. Betul. Muncul bersama dengan situasi yang berkembang. Maka kita harus membangun kewaspadaan bangsa ini. Pentingnya kewaspadaan ini adalah untuk melihat melihat perkembangannya seperti apa. Karena ini kita akan berbicara spektrum. Betul. Ya, spektrumnya sudah di mana ini? Nggak boleh itu kalau kita bicara spektrum dari hijau ke kuning dibiarkan aja sehingga menjadi merah. Itu menjadi semakin sulit untuk diatasi.
Maka disitulah perlunya kita membangun kewaspadaan bagi bangsa ini. Memang setelah reformasi kemarin kita ini berbicara kewaspadaan aja nggak berani kan begitu, karena dicap orde baru lah dan seterusnya. Tapi kita punya pengalaman setelah 20 tahun reformasi, karena kewaspadaan kita rendah, maka intensitas kemunculan dari terorisme menjadi meningkat cukup tajam. Nah, setelah terjadi baru kita kaget kan. Nah, akhirnya baru kita menyadari arti penting dari sebuah kewaspadaan itu. Tapi tanggapan Pak Muldoko sendiri gimana Pak? Ketika pertama kali disebut dalam istilah membackingi dan ternyata memang enggak, dan maksud saya ketika Pak Muldoko bilang enggak mungkin saya membackingi, dan Pak Muldoko menyatakan saya tahu ini pelakunya atau saya tahu nih isu ini. Nah, tanggapannya seperti apa Pak sampai sekarang? Ya begini biasa, itu kan ada yang goreng lah itu. Tujuannya sangat jelas tuh, bagaimana mendowngrade saya. Ya biasalah itu. Ya. Maka saya sudah cukup tahu petanya seperti apa. Tapi yang perlu kita pahami, masyarakat Indonesia perlu paham adalah kenapa sih Al-Zaitun ini selalu muncul menjelang pemilu. Betul. Nah, isu-isu seperti itu. Ini kan aneh ini. Pasti ada sesuatu ini yang memainkan kondisi. Untuk apa ya? Bisa aja untuk kepentingan elektabilitas, untuk kepentingan macam-macam lah dan seterusnya. Nah, kebetulan saya maunya mereka saya jadikan korban untuk itu. Collateral damage-nya. Nggak apa-apa, yang penting gue makin top aja kan begitu. Itu impact ya Pak? Iyalah. Tapi kan ada info bahwa Pak Muldoko sendiri cukup mengenal Panji Gumilang ini cukup lama. Ini ceritanya seperti apa Pak? Ya tentu saya waktu Pangdam pernah datang ke sana. Apa kepentingan saya ke sana? Saya sebagai Pangdam, Panglima Daerah Milik. Wajar. Bagaimana memastikan bahwa di daerah itu terbangun kondisi yang baik kan begitu. Nah, waktu itu sempat dengar-dengar ada sumber-sumber NII dari sana, maka dan waktu itu sulit bisa masuk ke dalam. Maka saya sampaikan kepada Dandem, kalau kamu nggak bisa buka pintu Al-Zaitun, kamu bisa pecat kamu. Nah, akhirnya bisalah berkomunikasi ke dalam dan akhirnya bisa masuk ke dalam. Untuk misi saya adalah bagaimana persoalan kebangsaan ini bisa menjadi konsumsi di situ. Nggak ada yang lain. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan Pak Panji Gumilang. Nggak ada kepentingan siapa. Kepentingan politik nggak ada, kepentingan ekonomi nggak ada dan seterusnya. Maka kalau saya dijuluki jadi backing itu datangnya dari mana? Tapi mungkin yang orang-orang yang ngomong itu saya katakan salah minum obat kan begitu. Ya kan begitu. Atau mungkin berarti Pak Muldoko dianggap sosok yang kuat makanya. Ya bisa aja begitu, silakan aja. Tapi ini cukup menarik ketika Pak Muldoko menyatakan bahwa ya memang kalau ada aliran yang tidak benar atau memang ada ancaman itu bisa diambil tindakan. Nah, sampai detik ini menurut pandangan Pak Muldoko mengenai Al-Zaitun ini sampai detik penyelidikan apakah ada indikasi seperti itu? Ya, saya pikir kita punya alat kok, punya intelijen, punya BNPT dan sebagainya itu yang bisa memastikan. Sempat ditegur atau diarahkan oleh Presiden Pak mengenai persoalan Al-Zaitun ini? Pak Muldoko mungkin? Pak Muldoko? Oh, kita biasa mendiskusikan itu. Ya. Dengan Menko Polhukam kita biasa diskusi itu. Agar kita berposisi yang tepat. Ya, posisi pemerintah harus tepat sehingga pemerintah tidak bisa dipengaruhi oleh opini publik oleh asumsi, oleh persepsi dan seterusnya. Gitu. Ini negara ini harus dikelola dengan adil, dengan bijaksana dan seterusnya. Nggak ada kita melindungi, tidak ada kita memosisikan, memusuhi dan seterusnya. Tapi yang ada adalah negara hadir di situ.
ketika Pak Muldoko mengetahui nih Pak, siapa nih yang goreng? Ternyata ini nih. Apakah ada strategi Pak Muldoko untuk meredam hal tersebut atau memang apa tindakan Pak Muldoko ketika mengetahui tapi Pak Muldoko lebih bersikap seperti apa? Ya, saya kemarin katakan Muldoko juga bisa marah. Betul. Muldoko juga bisa gila kan, ya, begitu aja. Saya membaca itu juga. Ya. Ada langkah apa Pak yang akan diambil mengenai isu ini biar tidak berkembang menjadi hal-hal yang mungkin meresahkan masyarakat? Ya, nanti saja kita lihat. Kita akan tunggu aksi-aksi Pak Muldoko ini Pak. Terus ini Pak, ini lebih ke hal umumnya. Bagaimana Pak langkah? Saya tidak membahas mengenai Al Zaitun, tapi lebih ke umumnya. Bagaimana aliran-aliran ide ini, bagaimana bisa dikendalikan nantinya itu tidak menjadikan hal yang lebih bias di masyarakat. Karena masyarakat itu ketika dikaitkan dengan isu radikal dan agama sepertinya cepat tersulut ini Pak. Nah ini apakah ada tindakan atau arahan dari pemerintah sendiri untuk menjadikan ini menjadi perhatian tersendiri Pak, khususnya jelang 2024 ini Pak? Ya, saya pikir memang kita harus kelola ya dengan baik ya. Karena ini persoalan-persoalan sensitif ya. Apalagi udah berkaitan dengan agama ya, ini sensitif, maka perlu dikelola dengan baik, perlu sosialisasi dengan baik sehingga jangan sebuah persoalan itu berlarut-larut ya. Nanti menjadi liar dan semakin sulit. Betul. Itu. Saya pikir kita hadir di situ untuk mengelola dengan baik. Baik, terima kasih Pak Muldoko sudah ngobrol dengan kantor berita Antara nih Pak. Yang tentu saja kita memiliki visi yang sama mengenai NKRI Pak. Ya, saya pikir begitu. Berusaha untuk mencari solusi setiap permasalahan, tapi bukan yang kita perpanjang menjadi yang lebih rumit. Ya, saya setuju. Ya. Kita harus selesaikan ini. Masih banyak urusan yang lain. Betul. Ya. Jangan, kalau kata Pak Muldoko tadi, ini pengalian isu ya Pak. Kita mencoba meluruskan Pak sebagai media, jangan sampai kita juga ikut mengalihkan juga nih. Ya. Kita ada fokus yang lain ini, ternyata banyak ya Pak yang perlu PR yang kita hadapi. Ya, banyak hal. Baik Sobat Antara, demikian obrolan saya dengan Pak Muldoko di kediamannya yang cukup nyaman, yang saya betah di sini sebenarnya ngobrol udah nggak kerasa ya Pak. Nantikan juga podcast di episode lainnya di YouTube Antara TV, podcast Spotify Podcast Antara, dan juga di Noise Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.